Halo semuanya, balik lagi di podcast Tak and Chill Novi bareng aku Fadia Dan aku Dila. Lanjut. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Betul. Biasa untuk kalian yang setia nonton sama kita ya. Jangan lupa setiin notif favorit kalian buat temenin nonton kita hari ini, karena kita kedatangan stand up komedi ternama di Indonesia. Enggak, kelihatannya serem. Aslinya Kelihatannya enggak. berandal guys. Bohong. Serem. Asli, ini mah serem coba. Bohong. Sebenarnya dia baik kok, nggak ngegigit, nggak galak, terus berpotensi juga ya. Itu. Ya, kalian pasti kenal deh. Coba. Kalau nggak Jurusannya apa dulu dong? jurusannya dari sistem informasi. Wah guys, dari teknik informatika ya. Kata kuncinya berandal. TI. Gue TI. Ya, Serem sih, bukan mana. Serem. nggak serem sebenarnya. Tapi kelihatan serem. Iya, kelihatannya doang ya guys. Tapi hatinya Hello Kitty baik banget gitu. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, Kak Raul dan Kak Bengkai. Halo semuanya. Gitu dong. Halo semuanya. Gak harus semangat kan? Harus harusnya. harus cool gitu ya. Emang kalau TI harus cool ya. Gitu. Karakter dibangun gitu ya. Bangun apa? Kepribadian saya itu seperti itu. Oh udah pakai. Kalian belum? Iya. Iya iya. Jadi kita. Anu aja gitu. Oke. Sebelum kita lanjut, Betul. tadi kakak-kakak, teman-teman semua nggak kenal ini siapa, cuma tahu tadi dong kita sebutin Bang Raul sama Bang Kais gitu. Siapa tahu yang maba belum pada kenal. Udah Iya. kenal dong. Kan LDMKM. Oh iya. Segala macam udah kenal. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dari luar jurusan atau alumni atau siapapun itu. Tadi kakak-kakak pasti belum kenal. Boleh kenalin dulu dong. Yang semangat. Dari guru. Iya boleh. Siapa dulu? Halo semuanya. Kenalkan, nama gue Raul. Gue dari TI 22. Alhamdulillah sekarang diamanahin jadi wakil ketua himpunan teknik informatika. Dan rumah gue di Bogor. Bogor. Biar beda. Iya, udah. Biar beda. Oke, ya cuy. Siap. Lanjut. Lanjut lagi lanjut. Kenalin gue Kais dari TI22 juga. Tahun ini dia banahin buat megang jabatan ketua himpunan informatika periode 2025-2026. Yes, mantap. Tahun ini juga kita bakal lulus, insya Allah lulus. Amin. Pasti itu pasti Harus. Harus. kedepannya. Ya, pasti. Berarti sekarang kan 98. Seperti gitu. Oke. Ya, lulus. Udah sibuk berarti ya kalau semester 7. Mulutnya nggak sibuk kan? Cewek ngapain aja nih sekarang? Macam sih Macam-macam banyak. bisnis, Bisnis ada, Sama tuh. terus sekarang di. Siapa? Kalau gue sendiri, alhamdulillah di rumah ada bisnis, apa namanya, jual beli londok. Untuk kan? Itu gimana? Londok sama. Londok tuh salah Main itu kurang jauh. Hewan. Hewan. Enggak, londok apa? Kalau Kadal. anak-anak tahu, iya Kadal. Bunglon. Kadal is Iya, londok. Bunglon. Iya. Kalau di kota ngomongnya bunglon. Bukan. Di kampung ya. Londok apa? Londok. Londok emang kampung sih, bahasa kampung. Iya. Gue baru denger. Geko, tahu Geko? Itu geko. Iya, seperti itu sama. Gitu. Tapi itu geko. Londok. Enggak, londok. Oh. Kalau London jual Oh, beda. 2000 ya? Dua setengah, 2.500 loh. Ya kan kalau gitu 250. Iya. Terus aja gitu. Serah kalian dah. Kenapa bisa bisnis itu? Atur di podcast sih. Menurut saya ya, menurut gua ya, bisnis kayak gitu di tahun yang sekarang tuh sangat mumpuni. Gitu. Berjangka panjang lah bisnis. Emang suka gitu. Emang suka Kalau ada. dibilang suka londok, enggak, lebih ke suka uangnya aja. Suka dipelihara. Iya. Londoknya buat apa emang? Dijual kan dari bisnis. Iya, atau orang buat apa ya? Kan banyak di kali. Banyak bisa dijadiin buat umpan. Umpan apa? Kan di kali banyak. Ah, bisa. 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 Nah, kan dia gede kak.
Potong-potong. Kan dipotong-potong, dikuprek, kalau yang kuprek, nah, ono digituin tuh. Nih, lu makan ayam kan gede, Kak. Iya. Itu gimana caranya biar kecil? Iya kan, nah, Ya kan ibu kira kan langsung pasti dimumpanin langsung itu. Kalau buat Kirana baru Iya. satu. Iya. Kan karena juga gitu potong-potong. ya udah kan kita nggak tahu ya. Oh iya, siap-siap. Maaf ya. Info aja dikit. Ya udah. Yang mau beli londo, londo kan namanya? Londo. Londok namanya. Aku baru dengar soalnya. Iya, Londo Bogor Aik. Kalau Bang Rao. Gitu sih. Bang Kais apa nih? Bang Kais sibuknya apa? Banyak gua ngurusin bisnis Sarawak juga. Sama-sama kita kolaborasi. Dia bagian ke bagian. Tapi ini serius gak sih Kak? Bohong. Serius? Gue percaya, Pak. Jadi kalau misalnya ceweknya kita bareng, ceweknya kan kalau sendiri kita boleh. Jadi kita rame-rame. Kan harus bertiga biasanya kalau COD. Ada teman kita sering. Ada. Sama dia tuh yang biasa ngasih testimoni buat umpan mancing tuh dia. Emang dia bukan dengan mancing. Oh, dia bukan jadi ikannya. Bukan. Dia bawa ikan. Dia bapak ikan. Dia lebih ke bapak ikan. Atur aja deh sekalian semua kalian podcastnya gimana? Serius coba. Ini serius nih loh, Dan. Ya, emang sampai boleh masuk kayak gitu. Boleh. Boleh, Iya. cuma maksudnya ini Iya. dari awal. Tapi lu Iya. jangan. Ini kan Kan durasinya kepanjangan, Kak. bisnis dulu, setelah bisnis nanti kasih tahu kalau bukan di kampus. Oke ya, boleh boleh. Sibuknya apa coba? Selain londok, Selain jual londok, jual apa lagi? Selain jual londo, paling itu aja sih kalau buat bisnis. Iya. Paling buat kesibukan di kampus, sekarang lagi fokus di tugas akhir aja. Fokus di tugas akhir, sama preparing buat regenerasi selanjutnya di himpunan. Setelah itu kita preparing juga buat wisuda. tapi aman skripsi. Aman selalu, aman selalu. Jadi berarti di sela sibuk-sibuknya sebagai ketua dan wakil masih bisa ngatur TA tuh. Ya. Nah, bukan balik lagi lah. Joki ya. Nah, mulutnya nih, Iya. Itu mah Saya itu belum ada. dunia masalah ini. Oh, berarti sebenarnya mau joki, cuman karena nggak ada uangnya gitu. Itu balik Oh. jaga. Oh, jaga. Masya Allah. Memberikan rezeki yang terbatas. Ya guys, nggak boleh joki ya. Biar nggak pokoknya. joki. Contoh kakak-kakak dua ini gitu, walau terlihat bandel tapi Tuh. bertanggung jawab, belum selesai belakang belum selesai bertanggung jawab, dapat percaya, buktinya bisa memimpin kan di HTI. Tuh keren guys. Tapi kalau TA-nya juga jalan. tapi kalian tuh lama di tim materi dari pertama dari semester Dari periode Himate yang kedua. Iya. Dan tapi dua. kalian dari semester 1 dari semester 1 kan semester 3 Tiga. Dua ada. 2 apa 3 sih? 5. 5. 4. Berarti ikutnya dua periode. 2 periode. Oh, kirain dari Kirain sob. nah waktu awal Masa hidup. kuliah ngapain lah gitu? Jadi kupu-kupu apa tetap aktif? Kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Dulu tuh gue nggak bersosialisasi. Oh, introvert. Iya. Makasih. Masih? Masih. Gue aja dulu awal belum kenal sama dia tuh. Kita kenal tuh baru di semester 2. Iya. Senang bondo. Oh gitu. Kan rumahnya beda. Udah perkenalan tadi. Udah. Oh udah. Jauh nih. Yang ini jauh nih. Ini sekarang aja. Aja berkenalan. Enggak maksudnya Bang Kai sudah kenalan tadi. Udah. Oh iya udah ya. Iya, udah. Tapi di mana tadi Bogor? Ini kan Bogor nih. Iya maksudnya. Depok. Oh Oh, iya, jauh. udah. Ya ada Lombok biasanya di mana? Cibinong. Tangerang. Mau kenalan. Bogor Depok, sekarang di Binong. Oke, Citaim enggak Citaim? Kita ini Udah, udah. Gue nggak bisa. Oke. Nanya dah apa aja. Oke. Kenapa kan dulu kan kalian kan gak ikut organisasi kan awal-awal kuliah? Kupu-kupu berarti. Apa yang bikin kalian tertarik buat masuk ke Himate? Sebenarnya gini ya, ceritanya agak dari benang merahnya dulu. Ada benang merah. Salah ya. Dari ke belakang dulu. Jadi ceritanya itu sempat di periode awal itu dari Mas Toke dan Mas Indri itu mereka mau ngadain arak-arakan mahasiswa baru. Nah di situ baru gua sama KS ikut di acara mereka, ikut di rapat awal. Rapat awal itu kan karena itu keseluruhan, Iya. semua anak-anak TI ikut. Nah dari situ baru dibuat apa-apa aja yang bakal dinyanyiin di arak-arakan, bakal gimana nanti arak-arakannya di rapat tersebut. Lalu setelah itu nama awal tersebut
sebelum tes Awalnya itu RMT. RMT. Ya, Apa tuh? Yang militan teknik nautika. Ini sejarah Iya. Sejarah Ini. Vespa. Catat, Ada tes, Pak. catat, catat. Nah, dulu tuh RMT dulu, RMTI. RMT. RMTI, setelah RMTI dibuat, itu eh, baru beberapa angkatan ya, Berdua. berdua, 21 sama 22. 21, 22 yang peserta. Oh, Baik, banyak ada yang banget ya berarti. Dikit. berkuliah ada tapi dikit, beberapa aja gitu, beberapa. Setelah acara itu, dari situ baru kita ikut sama Bang Idri sama Bang Toke, ikut apa namanya, diajak mulu lah. Kita diajak mulu, ayo nongkrong dulu, ayo kita ngumpul dulu gitu bareng-bareng. Karena kan mereka juga dulu tuh Permawa lah, dulu dia Himati gitu. Oh, iya iya. Oh iya iya. Dia Himati, dia dulu anggota Himati. Nah dari situ baru kita mulai akrab sama mereka, mulai ya nyaman lah, diajak kontra mereka, diajak main. Ya dari situ tertarik, akhirnya tertarik sama mereka. Kayak Masuk udah ke ikut Hima. masuk Himati aja. Itu waktu mereka berarti pas periodenya mereka ya? Iya, Bukan, periodenya Mas Pace. Oh sebelumnya. Ya, yang Periode pertama. si Bokit itu jadi Humas, Toke jadi PSDM. Ya Bokit itu lah. Tapi dari situ. Mereka masih jadi kabit-kabitnya lah, belum jadi ketua dan wakil. Nah, Berarti poin intinya diseret. Jadi mau apa apa? diajak atau Ada. ini Mereka, gitu. mereka pakai cara apa ya? Pendekatannya gitu. Pendekatan. Sebenarnya agak nggak sadar gitu ya. Agak sadar. Hmm. Secara mengalur aja lama-lama, coba masuk nih gitu ya. Kaget aja. nyaman gitu, terlalu nyaman. Makanya sama juga kayak gitu. Kalau gua emang dari dari pas masih sekolah dulu SMK, kalau mau masuk kuliah tuh emang udah ngincar himpunan. Karena teman-teman gua tuh di luar himpunan, ada beberapa lah mereka anak himpunan, dan emang dari awal juga emang menargetin lah, cuman ternyata kan pas masuk belum ada tuh himpunan. Terus pas kita semester 3 pas kita semester 3 himpunan baru dibuat, gua daftar cuman gak lolos Ya. karena berkas edukasi itu nggak lengkap. Gua ada sebenarnya Apanya? filenya, cuman gua masukin, Wah, gua nggak tahu. Yang penting gua ngirim lah. Ya, makanya akhirnya nggak terima. Terus awalnya itu emang dari awalnya tuh karena emang anak-anak itu jadi kenal, terus akhirnya main ke kontrakan, kita ke kontrakan dia, kontrakan kobon. Kadang mereka ke kontrakan kita, ke kontrakan PDI, itulah saling main-main, akhirnya dekat. Terus waktu itu pernah lah suatu malam itu satu malam. gua kan ngobrol-ngobrol, oke ada ngobrol berdua. Oh, ngobrol sama Toke. Ya, ngobrol enggak? Bang Toke. Bang Toke. Ini emang kita dah, emang gitu soalnya. Iya. Terus diajak ngobrol. Takutnya pemirsa nangkep kayak, oh Bang Kes bisa berbicara dengan hewan gitu. Kan kalau Bang Raul Oke, lu terkenal dari kita soalnya. Oke, siap. Ya pokoknya diajak ngobrol sama dia, terus ditawarinnya langsung jadi kepala bidang. Oh jadi Kadif. Iya. Ya, Kadif apa? Oh, tuh. Kan gue waktu itu dari sebelumnya tuh jadi kabit PSDM. Tuh, nah terus pas ditawarin karena emang benar nggak ada pengalaman organisasi, jadi ngulik dulu dan sama Tope juga di mereka dia ngajakin lah, ntar kalau misalnya emang belum bisa nanti dia jalan segala macamnya tuh. Kayak bisa masuk gitu. Tapi jadi sayang sama Hima. Sebenarnya saya mah harus ya, Harus. semua TI itu harus sayang, karena semua TI aktif pula. Cuma itu rumah untuk anak-anak tadi. Dan kompak ya, kalau kalian tahu. Gua sama KS itu gua KS kabutnya, gua staffnya. Gua staff SDM. Jadi gua satu divisi sama dia. oh pas pertama. Berarti sama-sama 2 periode doang ya? Sama. Iya. Kita bareng masuknya. Nah kan itu kan Kadif kan. Tahun Kadif. pertama. Kabit. Tahun pertama. Tahun keduanya. Sekarang Jangan dong. Oke. Apa yang bikin? Dulu Pak. Gimana? Coba apa? Tapi apa yang bikin kalian tuh yakin tuh buat maju jadi ketua? Kan kalian kan dari kabit sama staff ini ya. Nah, apa yang bikin kalian? sebenarnya kayak gitu. Ya awalnya emang ya udahlah, kita yakin nggak yakin aja gitu.
Ya kalau bukan kita berdua siapa lagi yang bakal ngurusin? Nggak ada kelihatannya. Sebenarnya banyak, cuman ada beberapa yang mungkin mereka pendekatan sama periode sebelumnya, sama Mas Toke, sama Mas Indri itu yang belum bisa tektokan gitu. Kurang nyambung sih ya. Dan akhirnya kita berdua yang naikin. Tapi kan tetap ada apa namanya? voting. Votingan. Di museum Mubes. Tapi kalau gitu tuh kan itu kan Mubes kan kita udah ada calonnya kan, bukan yang musyawarah kemarin. Nah, tapi itu tuh sebelumnya emang udah mereka waktu Hima itu kumpulin dulu terus buat nyari calon apa tunjuk dari ketua gitu. Dari kalau misal di Hima tadi kan ada BPI ya. Di situ BPI itu punya rekomendasi nama buat jadi calon kalimah. Dan nanti dari nama-nama itu disortir dan dari situ baru melakukan pendekatan ke anak-anak yang udah ada namanya itu. Lah buat mereka naik. Oh, berarti nggak kalian ngajuin, tapi bisa ngajuin itu? Bisa ngajuin. Karena maksudnya apa namanya, kenapa mereka harus dideketin dulu kan biar mereka punya pemikiran apa namanya, ini gue harus maju gitu. Kan kalau misal apa namanya dia pengen naik, cuma kita dari atasan yang ngerti dulu, pasti bakal kebatas di pengen doang, gak ada aksinya. Jadi kayak mau nama aja. Ya, seperti itu. Makanya kan kalau dari pendekatan itu kan juga bakal dikasih pembekalan juga dari atasan-atasannya. Jadi Mubesnya tuh cuma yang buat nentuin doang. Misalnya ada beberapa calon, nah itu tuh Mubesnya tuh buat nentuin, buat votingnya gitu. Sebenarnya kalau misal di Mubes itu, kalau misal di TI itu kan di ADRT kan cuma dari pengurus ya. Nah kalau misal emang apa namanya dari pengurus, kita jadi ngadain pencalonan itu sebelum Mubes. Jadi pas Mubes itu udah tinggal voting. Oh, jadi sebenarnya sebelumnya tuh ada kalau di TI ada apa? Jadi kita rapat pengurus buat apa namanya, jadi tahu nih siapa aja yang emang apa ya punya keinginan buat naik lah. Karena emang sebenarnya kalau misal di Mubes itu, kalau yang gue tahu ya, kalau misal Mubes luar tuh ada juga yang bisa ngajuin diri di Mubes itu. Oh, di Mubes aja. Ya. Pas acaranya itu kalau di luar, cuman di TI nggak pakai cara gitu. Jadi di TI itu cuma buat votingnya doang nih yang saya pengen nih. Sama yang kayak kemarin tuh kemarin ada tanya jawab ya. Ya ada. Ada beberapa. Di SI ada gak? Oh, Mubes lah. Karena kita tahu. Kebetulan anak baru juga. Anak Baru masuk. Kan tahun kemarin. Kemarin teman-teman tuh udah ada. Iya, tapi baru. Udah Ya, kan nggak ikut Hima. Ya nggak harus ini, Mubes kan punya. Iya, tapi nggak ikutan Mubesnya gitu. Karena nggak tahu infonya. Masa nggak tahu? Kan ada di himpunan. Nggak boleh. Nggak boleh himpunan. Follow, cuman kayak nggak yang tiap hari. Udah kan bener kata gue yang nggak usah ikutan. Follow, deh follow. Cuman tuh kan nggak ngeliatin story-nya gitu, story yang lain juga. Masa udah punya informasi kemarin yang pas Mubes Taunya anggar pemilihan semua doang. Kayaknya Pemira. Langsung Baru dia. apa nih? Lagi. Lagi sih. Lalu sampai nanya mana? Oke. Nomor 5. Nah, kalau menurut kalian nih, sebenarnya semua dari satu. Kayak jadi pemimpin Hima TI gitu, tantangan terbesarnya apa nggak sih gitu? Ada capeknya gitu kan? Capeknya apa lah tantangan terbesarnya, terus kayak ngerasa bangganya tuh ketika apa? Lebih banyak capeknya apa bangganya? Sebenarnya kita masuk Hima TI pun itu udah menjadi hal yang bangga. Lu jadi anak TI aja udah bangga. Iya. Maksudnya gitu. Menurut lo deh, sebagai wakil dan ketua, itu lu selama lu menjabat itu lebih banyak capeknya apa bangganya? Dibilang capek pasti capek. Ya, bukan anak himpunan juga pasti capek. Iya. Itu anak Capek mau nggak hidup. mau hidup. Oh, capek masih hidup. Iya. Kalau bangga, pasti udah bangga dari awal sih. Karena kan memang kita juga udah mempersiapkan semuanya dan tujuan kita ya itu masuk Hima TI dan
ngebuat TI itu lebih menjadi apa ya, bintang lah di kampus ini. Setidaknya di kampus dulu. Jadi Itu kamu. harus dulu. Oke. Kan 2 orang mbak, yang tanyain mbak. Oh iya benar Bang Kais. Bang Kais. Boleh dulu. Bang Kais. Halo Bang Kais, kalau Bang Kais kebanyakan capek apa bangganya? Selama di periode ini gue capek banget nih. Misalnya Bang Raulnya gimana gitu. Iya, dia batu gitu. Ini kan relasi sih. Ya, masalahnya ya, kenal kita mah nggak kayak gitu sih. Oh gitu. Solid ya, solid. Bareng. Iya gitu. Dia TI, solid. Gitu. Jangan mancing gue. Iya. Nih mau ya? Iya. Kalau misalnya capek masih capek ya, tapi apa namanya, nggak bisa dibilang capek yang lebih gede juga sih, karena ya, kita kan kerja tim ya, kerja bareng-bareng sama anak pengurus gitu, buat ngurusin jurusannya, jadi capeknya ya nggak terlalu berasa lah, dan apa namanya ini perfect juga sih. Perfect. Iya pantai. Secapek-capeknya kita tuh apa nih, mungkin entah di semua orang atau enggak ya, tapi kalau di TI itu kayak mungkin buat kita lah, buat kita dulu dah, kalau misal kita tuh kayak secapek-capeknya kita di apa namanya di HIMATI ini, kalau misal kata tulisan pengurus tuh pasti bakal hilang capeknya. Jadi kayak rumah. Ya, emang rumah bukan kayak. Iya, emang rumah sih. Tuh. Dan kalau bila bilang bangga ya pasti bangga banget lah, karena apa namanya di kepengurusan sekarang tuh banyak ternyata dari keluarga yang emang apa ya, kita bisa ngelewatin bareng-bareng. Tapi kalian tuh pernah gak sih beda pendapat ya? Ya, kalau beda pendapat itu mah ya jadi Lumrah. makanan kita sehari-hari. Tapi apa yang bikin kalian, oh ya udah deh gitu. Sebenarnya bukan oh ya udah deh, tapi kayak, oh ada Diskusiin. solusi yang lebih baik Ah. dari pendapat kita berdua gitu. Bisa aja kan dari dua pendapat itu bisa kita gabungin jadi pendapat yang lebih bagus dibanding pendapat kita berdua. Biasanya tuh kalian tuh nentuin apa kayak ngobrol bareng atau coba ngobrol sama apa Yang pihak lain yang juga. lain ya biar jadi penengah gitu. Kalau kita telepati sih, Telepati. Gimana? Serius. Gimana telepati? Jangan cetak sebenarnya. Mana? Oh iya, pantas aja gue kesel banget sih. Gue kesel banget. Karena emang bukan tipe orang yang suka buka chat. Nah, Siap. jarang. Pantas ya, gue ngechat lama banget. Sumpah gue kesel banget sama bang. Ini bocah berdua nih ngechat tuh lama banget. Misalnya gue ngechat Senin, dibalasnya Rabu sama Bang Kais. Soalnya emang gitu, kita tuh bukan tipe yang apa namanya suka chatan lah, lebih suka ketemu langsung. Nah, kalau misalnya ketemu langsung tuh baru kita ngobrol. Banyak Ya, atau enggak kita better telepon sih. Nah, Telepon aja. Ini emang cowok sih biasa kayak gitu sih. Terus kalau misalnya di kita tuh kalau misalnya emang apa namanya, mungkin kalau misalnya di luar kan ada tipe-tipe kepemimpinan ya. Ada yang emang ketua apa namanya keputusan ini ya mutlak dari ketua. Ada juga yang emang musyawarah dan segala macam. Kalau di kita sih lebih ke musyawarah. Gitu. Lebih ke gue sih, kalau gue emang tipe yang apa namanya bukan gak mau ngambil keputusan, tapi karena ini keputusan ini nanti bakal diambil pelanggaran ini jadi diambil sama. Iya sih. Jadi kita baik musyawarah lah, diskusi. Dan kalau dari kakak-kakak sendiri, timingnya, cara membagi waktunya tuh kayak pendekatan ke anak-anak TI, terus buat organisasi juga, terus sama kuliah, tugas-tugas itu gimana tuh? Jujur sih, gini dulu sih. iya bang. Soalnya mungkin kalau gue sih ngalur aja sih, kayak lebih ke ya udah kita bisa ngebagiin yang memang kalau ada waktu yang bisa kita pakai buat ini, ya kita pakai buat ini. Kalau ada waktu yang bisa dipakai buat itu, kita pakai buat itu. Tapi kalau dari awal kalian berdua kayak ngebuat jurnal gitu nggak? Jurnal harian gitu? Waduh, jurnal harian, Gue enggak sih. catatan si boy. Kayaknya agak Bisa kayak planning gitu kan, karena kan katanya kalau misalkan orang yang ada planning bisa kayak per hari mau ngerjain ini gitu, kayak lebih teratur gitu lah. Tuh, Nah, benar. Kalian menerapkan nggak? Terus jalannya aja. Enggak sih, enggak. Yang penting kalau ada janji, ya. udah ingat gitu. Lebih ke ini, lebih ke kalau misalnya kamu udah ada agenda ya udah jalan dulu agendanya. Cuman kalau misalnya mau ada yang lebih penting, kita kayak yang lebih penting dulu. Oke. Kalau tugas ya nanti lah. Ngatur. Kan kalau belum deadline belum harus Itu dia. dikumpulin. Nah, itu. Tuh contoh. Ini beda, orang beda. Kakak-kakaknya. tapi emang biasanya kalau deket deadline tuh otak malah zuzut gitu. Kayak kita ngejar deadline.
biar otaknya jalan. Bukan mahasiswa kalau ngumpulin tugasnya nggak di Iya deadline. bener Nih, nih. Jadi kalau kita di zoom ya, nih. kalau emang bisa lebih cepet ya bagus lebih cepet ya. Iya. Tapi faktanya kalian Ya kan berarti kita Deadline bisa dulu. lebih Kan cepet. itu kan sebuah pilihan. Iya. Mau lebih cepat atau memang dikerjakan SKS gitu. Yang kita mah nggak menyarankan. Jadi zoom. Iya. Tapi yang apa tantangan yang apa ya? Kalau tantangan terberat apa? Kalau Tantangan terberat. Tahu balik. Ini apa namanya itu? Nah, itu terserah. adalah ya itulah pokoknya. Nah, hal yang paling menantang selama kalian menjabat tuh apa? Entah apa Problematik yang apa yang beratnya gitulah, yang tantangan, tuh apa? tantangan yang menantang. Apa sih? Yang palingnya apa tuh yang top one-nya? Top one-nya. yang palingnya tuh sebenarnya lebih ke masalah koordinasi kali ya. Koordinasi antara Miskom, orang Mawa ini Oh, antara orang ini kan sempat agak terganggu oleh apa namanya dari beberapa pihak lah. Itu agak menantang karena emang apa namanya sempat bikin jadinya apa ya alur koordinasi dan apa cara kerja organisasi kita lah itu agak Terganggu. terhambat lah. Sama karena kan tahun ini promosi dulu. Oke. Kan kita berhasil di wali kota kan, Iya. wali kota Depok, terus Pak Wakil Wali Kota juga sempat datang, habis pendidikan segala macamnya. Itu kan perlu koordinasi yang matang dan emang agak panjang ya prosesnya. Dan polemik tadi itu terjadi saat Oh iya, itu. isi. Itu lumayan menantang lah. Main seru lah. Tapi bangga tuh ya. Bangga banget. Ini yang pertama kali segede itu. Pertama kali. Pertama kali bukan di TI tapi DNF. Ya, Pertama kali DNF, mau yang bisa segede itu. jadi ya. Tolong di highlight. Kalau jadi thumbnail. Yang lain. Yang lain. Jadi caption. Caption. Hashtag jangan lupa. Iya, Sholat. jangan lupa follow Oscar Itu. sama TI. Kayak agak males gitu ya. Oke, lanjut. Gak usah kayak gitu. Berarti itu termasuk salah satu program juga yang kalian banggakan. Pasti. Jelasin itu, siapa tahu tahun depan ada yang udah daftar tuh, Oscar. Ada nggak tahun depan? Ada lagi lah. Itu masih bakal sampai. Ya banggain, coba banggain. Sebenarnya jadi berubah jadi universitas. Saya yang karena dibanggakan itu Oscar ini bertepatan sama ulang tahun kita. Jadi kalau ada Oscar berarti materi makin kuat karena Oke. makin bertambah usianya. Betul sekali. Gitu. Oh itu Oscar tuh jalannya pas ulang tahun nih Pak? Ya, jadi pas kemarin kita di wali kota kan tanggal 9 ya, tanggal 9 September itu apa namanya ada ulang tahun himpunan. Jadi puncaknya di Puncaknya di hari himpunan dari tahun sebelumnya juga gitu. tahun sebelumnya juga gitu. Tahun sebelumnya tuh apa namanya kita potong tumpeng bareng kabar kita Bu Tiffany. Kalau tahun ini kita potong tumpeng bareng sama Pak juga. Nggak ada tuh yang lain. Oscar ngapain tuh Oscar? Oscar tuh lomba buat pelajar jatuhnya SMA, SMK sederajat lah, MA dan lain-lainnya. Itu lomba ada apa namanya web development, iya benar web development. Terus ada Mas. ya ada lisis, terus desain. Cyber deh. Ya cyber ada. Beda itu. Berat Itu astro. Tadi itu pokoknya ada lomba web, ada lomba desain juga sama lisis segala macam, poster desain. Apa yang membedakan Oscar dengan Astro lombanya ya? Lombanya beda ya? Oh Kalau ini Astro sempat ada koordinasi antara Astro dan Oscar karena takutnya ada lomba yang bertabrakan. oh Gitu. Jadi akhirnya kita cuma ngambil, emang kita tuh ngambilnya yang berkaitan dengan teknik informatika. iya sih. Jadi untuk Astro itu yang lebih generalnya aja. Oh, jadi emang sebelumnya juga ada koordinasi gitu. Benar. Itu ada Karena beda tingkatan sih sebenarnya karena target kita kan ke pelajar ya, jadi masih jatuhnya masih basic lah. Kalau misalnya di Astro kan emang udah tingkat anak kuliah kan dia jadi nyarinya dia lebih apa ya, jatuhnya lebih pro lagi lah lomba-lombanya kayak lomba cyber terus lain-lain lah mau apa aja. Itu mah kalau Oscar tuh mahasiswa ya? Siswa Siswa juga. pelajar. Dia pelajar dong lah, SMA, SMK belum sederajat. merambat ke mahasiswa karena kemarin tuh buat mahasiswa ini udah dari Astro jadi kita nggak masukin karena kalau misalnya dari
atasan itu dari kemahasiswaan, dia mintanya lombanya boleh ada asal nggak tabrakan targetnya. Target audiensnya itu nggak boleh tabrakan. Hadiahnya apa tuh kemarin hadiahnya? Oscar. Aduh, hadiahnya. Ini ya ada PMB juga. Berapa sekitar Juara ratusan satu. juta. Juara 1. Itu diambilnya 1, 2, 3 1, 2, 3 per lomba. lomba. Berarti Iya. ada berapa? 4. Ada 6 atau 9 ya? Lombanya. Ya, Kan ada yang per grup, ada yang perorangan ya? Iya, ada yang perorangan, ada yang tim. Itu ada 4 lomba. Lombanya ada 4. Coba biar yang lain nanti Berarti lihat. ada 12. 12. Iya, 12 menang. Ada 12 pemenang dari 4 lomba. Totalnya berapa tuh per juara 1, juara 2, juara 3-nya? Rata apa beda-beda tuh? Iya, kalau nominal karena yang pasti besar sih. Buat teman-teman yang mau ikut Oscar di tahun depan, jangan sampai lewat pendaftaran karena ini salah satu ajang teman-teman buat ngebuktiin gitu bakat teman-teman sebenarnya di mana. Tapi Sama ini hadiahnya tuh ada beasiswa juga buat kuliah di Nah itu yang paling gede. itu gede sih. Yang gede. Sekarang berapa juta juga. Itu yang kemarin menang tapi dari sekolah mana? tapi itu kalau beasiswa misalkan dia masih kelas 11 gitu. Mana? Itu kelas 11 Lu gue nanya. apa programnya apa beasiswanya masih bisa disimpan kan? Bisa. Jadi apa namanya nanti kan dari apa namanya itu kan koordinasi dari kampus ya, masalah panitia kampus. Jadi nanti dari panitia Oscar ini bakal nyetor nama pemenangnya buat ke kampus. Nah, nanti jatuhnya itu bisa apa jatuhnya voucher klaim gitu. Jadi kalau misalnya ada mendaftar tinggal di klaim doang vouchernya. Tapi Ya ada masa basinya nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak. tapi full gitu, full apa beda? Full. Oh full kayak kita gitu. Iya, buat juara 1 kalau nggak salah. Buat juara 1 full. Wah. Yang menang dari mana tuh kemarin? 12 itu. Kalau datanya. Pokoknya dari Tapi ada yang sama nggak sekolahnya tuh? Ada. Apa tuh? Jadi gue Yang dominan apa? lupa nama sekolahnya itu apa. pokoknya di Depok ya. Iya. Sama kalau nggak salah dari Cibinong sekolahnya. Cibinong. Dia tuh juara lomba web dev sama desain grafis ya. Kalau nggak salah poster deh. Lomba Di Cibinong. kalau nggak salah ya. Waktu itu lu ikut, Apanya lomba? lu ikut apa nggak? Boleh tapi nggak ngerti. Boleh. Terlihat dah. Kalau nggak cariin editor juga bisa. Cariin editor. Tampilin Tampilin editor. Iya. Yang apa tadi? Yang apa valid? Oke, jadi di IG Oscar itu ada postingan buat yang ngepost pemenang-pemenang juara Oscar. Kalau dari sekolah-sekolahnya guys, Iya, nggak bohong ada itu apa aja. terpercaya hadiahnya juga ya. Tahun ini tuh kalau nggak salah 30 sekolah deh yang ikut. Oke, gimana cara HimateI menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa di zaman sekarang? Apa? Makanya udah diem tadi. Gimana cara HimateI ini menyesuaikan diri ini dengan kebutuhan mahasiswa di zaman sekarang? Kebutuhan mahasiswa untuk menyesuaikan dirinya tuh gimana? Kebutuhan mahasiswa untuk menyesuaikan diri di zaman sekarang terlalu besar ya zaman. Ya udah, apa gitu? Menyesuaikan di sama mahasiswa di mahasiswa ini. Sama kalian menjabat aja. Iya, sama kalian menjabat. Menyesuaikannya gimana? Sulit kan? Kayaknya aja. Dengan kebutuhannya. Kebutuhannya misalkan kayak kita nih ada mahasiswa yang nggak bisa apa yang sebelum ngerti gitu, nggak paham sama ngoding itu. Nah, cara kalian tuh menyesuaikan kebutuhannya tuh gimana? Dia belajar. Iya tahu, semua orang juga tahu belajar. Tapi di materi itu ada program kerja yang menuntut bukan menuntut ya, menuntut anak-anak yang memang tidak terlalu paham di kelas tapi masih ingin belajar. Itu ada di acara kelas intensif itu menjelang UAS UTS itu teman-teman bisa ikut serta di situ karena di situ apa yang teman-teman butuh, apa yang teman-teman belum pahami di mata kuliah apa, teman-teman bisa mengajukan matkulnya. Tapi itu kita sama ya Allah Malik, kalau kita udah ngalah udah diem. setelah itu teman-teman bisa nah setelah itu kita mengadakan Tapi ada nih sekarang nih. ada Di kapan? mas sekarang Sekarang enggak kayaknya, karena udah masa transisi kan kita. Oke, lanjut. Aduh, aku mau nanya yang tadi kan apa sih yang kalian ngadain apa namanya? Kelas intensif. Ya kelas intensif. Kelas intensif emang bisa memang.
Kan kalian ngadain kelas intensif nih buat anak-anak kalian tuh. Nah, cuman kan itu jatuhnya tetap belajar ramean kan? Iya. Ramean menurut kalian itu efektif gak sih? Nah, terus kalau misalkan ada yang mereka tuh kayak tetap aja nih belajar ramean tuh tetap nggak nangkep gitu. Apa diskusi sih modelnya gimana sih pastinya? Kayak ngajar di kelas itu ya orang. Jatuhnya iya kayak praktikum. Iya. Kayak praktikum. Nah, kan kadang ada nih, misalkan kayak kita udah ngadain praktikum juga nih kayak kalian yang ada lah per kalian, terus tetap nih si siswa ini tuh si mahasiswa ini nggak paham, nah cara kalian tuh gimana? Belajar lagi. Iya benar benar. Iya tahu, maksudnya kayak misalkan abis apa sih abis praktikum itu abis proker itu kalian ngadain apa gitu buat memastikan si mahasiswa ini tuh paham gitu Lebih kayak ini loh. sih kalau kita sebenarnya karena ini kewajiban juga itu formal ya. Kalau kita enggak sih kalau intensif itu kita nggak masuk ke proker resmi kan, bukan proker kampus, Oh, proker yang proker jurusan. Jadi kita sih apa namanya hasil feedback sih. Jadi biar kita tahu kira-kira feedback yang kita dapatnya apa nih dari peserta, apakah mereka apa kita kurang ini kurang itu, kita tahu. Dan biasanya mungkin karena kita ngundangnya asdos ya. Jadi misal matkul RPL kita ngundangnya asdos RPL. Terus yang pertama kita tuh iya akhirnya. Tapi itu buat semester 1-2 apa gimana? Nah beda-beda kalau misalnya pertama kita tuh ngadain 2 kali. Oh, Yang pertama itu buat tahun kedua. Yang kedua yang mau UAS. Nah yang kedua itu buat anak maba yang mau UTS. Terus beda-beda tuh. Jadi biasanya kita menggunakan asdos buat ngisi materi lagi ya. oh berarti bukan. Jadi tambahan praktikum mungkin ya. Iya, berarti bukan kayak dari anak himanya gitu kan yang Oh. mendapatkan. tapi Bu, di Hima tuh ada divisi apa sih? Yang Nah, itu. ininya, yang ngelaksanain ininya, ah. tanggung jawabnya. Itu dari bidang pendidikan. Oh iya, kan. Karena emang pendidikan berpendidikan. Betul. Pendidikan. Mulai. Kasus kan kayak Rasis, yang rasis. itu cuma TI doang. Kan lagi sih. Tapi itu tapi itu khusus untuk anak PI doang apa bisa? Kan Kalau kita sih lebih perjurusan ke ada. jurusan ya. Oh, berjurusan. ada. Oh, kamu ada juga ya? Ada lah. Kan dia Biasa bilang aja dong. perjurusan. Biasa aja dong. Nih, tadi kan misalnya dari link feedback itu kan. Nah, kalau misalkan ada yang menyampaikan kayak sebenarnya dari kalian ngejelasinnya udah paham kak, udah bagus lah gitu, udah bagus kak, cuman dari akunya nggak paham gitu. Terus kayak gimana ya kak caranya biar aku paham? Nah itu Ada tadi yang karena private nggak? Hah? Ada yang private gitu? Ya karena apa namanya, karena kita ngundang asdos ya, dan mereka kan kenal sama asdos ya, jadi bisa nanya langsung gitu ke asdosnya. Oh, bukan kayak kan karena asdos itu kan kayak tanggung jawab dia menyampaikan materinya di situ. Nah, kirain aku tuh kayak ketika dia misalkan aku nih jadi peserta, terus aku udah ikutin nih praktikumnya, terus aku ngerasa kayak sebenarnya kalian ngejelasinnya udah jelas nih, cuman dari akunya memang belum nangkep, belum paham gitu. Apakah kalian kayak mengajak untuk private kah atau Gini ya, apa lebih ke kalau yang lu tanya kan mengajak ke private atau gimana gitu. Terlalu jauh sih untuk mengajak ke yang private seperti itu, karena ya kita juga kan namanya bukan siswa lagi ya, udah mahasiswa, pasti teman-teman harusnya lebih berpikir lah gitu. Ya kalau memang belum paham juga, sedangkan kita udah memberikan sesi di mana emang materi itu yang belum teman-teman paham, yang belum mahasiswanya paham. Ya kalau belum paham juga, ya udah. Jadi sendiri aja. Jadi kalian tuh cuma mewadahi gitu Kita ya, mewadahi. guys? Jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya Iya. yang ketika praktikum tuh kalian harus yang nggak paham ya benar-benar tanya. Misalkan si yang ngejelasinnya ada yang lagi nanya ke dia, kalian bisa nanya ke kakak-kakaknya juga. Betul sekali. Kalau misalkan dia minta ke kalian private boleh? Iya, Sebenarnya bisa boleh aja. Gitu, boleh. Kalau masalah kita pakai sih, kita Iya. ambil. Kita ambil, karena ada beberapa matkul yang di tahunan ini tuh Oh, berubah. iya. Baru Iya. matkul-matkul. Banyak banget aku baru. Iya tahunan aku. Iya. Emang kamu udah? Iya, obat. Iya, kenapa? Oh, Bingung tau nanya. Nah, sebenarnya udah banyak yang nanya kayak, bang, matkul ini gimana dah? Boleh minta jelasin? Aduh, belum belajar lagi matkulnya. iya, Karena di banyak tahun banget. lalu, di tahun sekarang, tahun Iya. lalu, gimana sih?
tahun. Tapi ini sejak apa? Kalian kan jadi wakil ketua dan wakil ya. Nah, perubahan apa sih yang kalian rasa ini sejak jadi ini ketua dan wakil? Perubahan diri gitu yang kerasa kayak lebih wibawa gitu, lebih bisa gini gitu. Lebih bisa Ini kayak manusia sombong. Yang emang pengen jadi lebih sombong. Lu ngelainin apa namanya sih bang? Itu dasar. Paling ini ya apa namanya buat pertanyaan tadi, apakah kita ngerasa apa namanya tadi lebih perubahan apa yang paling terasa? perubahan yang dirasakan gak terlalu banyak sih, karena memang apa ya, udah dari dulu udah memiliki pride yang seperti ini gitu. Dan memiliki jiwa yang seperti ini sehingga Sih nggak tahu sih. sehingga di perubahan itu paling di ini aja sih ya, adanya kesibukan, karena ya biasanya di rumah kan tidur, tugas gitu. Kalau semester 1 gitu tuh, kelas pulang kontrakan tidur, nggak tahu tuh mau ngapain, mau bangun nongkrong HI puncak. ke puncak, pulang tidur lagi, sholat dulu. Iya, tidur bangun jam 12 tuh. Sholat tahajud, habis itu baru sholat tahajud kan harus tidur dulu 1 jam 2 jam. Baru itu bangun Ketiga jam 3 kita sholat tahajud berjamaah, ada urusan sebentar setelah subuh baru kita sholat subuh, setelah subuh baru seluruh sholat subuh. Tapi kerasa banget gak sih apa perbedaannya kesibukannya pas dari sebelum apa namanya, dari sebelum kalian menjabat jadi ketua dan wakil sama setelah itu beda banget gak? Kerasa banget gak sibuknya? lebih ke ini sih, sibuknya sama sebenarnya. Sibuknya sama. Karena emang tadi apa di mata itu selalu sibuk, selalu ada yang Kerjakan. ya kalau kata orang biar dapur terus menyala. Itu. Tapi mungkin beda kesibukannya kali ya, karena Iya. kalau misal kemarin kan kalau gue sebagai kepala bidang kan jatuhnya sibuk buat ngurusin bidang gue sama ngurusin staff gue sama karena kita PSDM ya kita ngurusin internal Cimatai lah. Cuman kalau sekarang kan lebih luas lagi ya, kita ngurusin keseluruhan jurusan lah, tanggung jawab itu dari kita berdua, jadi ya apa namanya sibuk buat turun nongkrong sama anak 25, 24, 23 buat tahu apa yang mereka bikin, apa yang mereka sahin, terus koordinasi sama lain, sama mahasiswa, sama kapolri kan dari kita juga. Mungkin lebih beda kesibukannya aja sih. Jadi sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Tapi ini di tengah-tengah sibukan kalian nih masih ada waktu nggak sih buat me time? Me time. Aduh, kalau cowok tuh jangan. Kita mah sholat kan ya, tahajud, Iya, tadarus iya. tuh. Me time kita Kayak gitu me time-nya. Lebih bukan apa ya, bukan dijadwalkan, tapi emang udah terjadwal. Tapi kan kalian katanya sibuk kan untuk menyiapkan regenerasi kalian. Betul. Sejauh ini ada berapa nama? Udah ini nggak bilang udah Gambaran orang ini misalnya Gambaran sama belum? dia nih langsung gitu. 50 ya? 50. 50 nama. 50. Enggak. Lu gampang keculik lu. Pengurus kita 42 ya? Iya, boleh 42 ini 50 nya yang mana dari semua kita ambil. Ada Tapi udah ada. Ada pasti ada. Udah dari Udah Bima ada, sendiri, pasti. dari Bima sendiri. Ya karena balik tadi karena di ADRT kita bolehnya cuma dari pengurus, lebih ke yang udah pernah ngejabat ya jadinya. Bukan dari pengurusan sekarang, pengurusan sebelumnya atau sebelumnya lagi. Cuman kalau sebelum lagi kayaknya nggak mungkin karena isinya kan perusahaan dua itu udah pada pada mau lulus lah, sama udah lulus juga. Pengurusan kemarin itu yang bisa sama pengurusan sekarang, dan itu udah ada beberapa nama lah yang emang kita targetkan. Berapa tuh? Ya 10 lah. 10. banyak. Berarti itu debatnya banyak banget tuh. Uji publik Saring lagi ya. Untuk disaring lagi. Oh, saring lagi. Yang bakal buat mubes. Ya. Tapi mubes tuh udah ada Udah kelihatan gitu. Tapi kalau mubes dibatasin gitu nggak sih? Misal kayak Mate ini pastiin aja 3 calon gitu, 3 pasangan calon kan. Apa tergantung kalian? Ya, tergantung pengurusan aja. Dari kitanya kompetisinya berapa orang. Terus kalau misal buat angka, sebenarnya kalau mubes kan kita harus ngikutin ini ya, ngikutin pemirsa.
Karena kalau misal Mubes dan setelah pemira nggak bisa, karena nanti bakal terlalu mepet buat next kahim buat nyiapin kabinetnya. Cuma kalau sebelumnya juga nggak bisa karena bakal cuma diem doang sambil nunggu pemira pelantikan. Karena pelantikannya juga ini kan bareng. Itu. Jadi kan kalau kita kan buat BEM sama DPM kan. Nah tapi nanti dilantiknya tetap bareng-bareng sama kita. Harusnya sebenarnya tuh pemira tuh udah mulai ngomong nih sama Dima biar tampilnya tuh kan. Betul sekali. Iya. Untuk skripsi kalian ada dapat idenya dari Hima itu atau di luarnya? Judul tema apa sih? Apa sih? Judul. Iya untuk judul Korek dulu. kita agak yang ambil dari Hima ya. Nggak dapat inspirasi dari anak-anak. Bukan di tahun ini tuh kita topiknya harus milih dari dosen. Oh, ambilnya Jadi dosen ngasih kita yang anen gitu. Iya, jadi kalau tahun ini ya nggak tahu kan tahun bakal dipakai juga apa enggak sistemnya. Cuman kalau tahun ini tuh dari beberapa dosen itu nulis kira-kira jurnal apa yang mereka pengen, jadi topik apa yang mereka pengen bikin adalah misal satu dosen antara 3 atau 5 jurnal, 5 topik. Nah, nanti kita milih itu dari topik-topik itu kita milih 3 yang memang kita minati. Bukan yang kita pengen sendiri gitu. Tapi itu minatin bisa pengen sebenarnya. sendiri kan? Ya. Ada. Beda maksudnya kita bikin topik yang lain itu yang belum ada. Itu bisa juga Oh sebenarnya, iya, cuman lo harus sudah pendekatan lu ke dosen yang bakal ngebimbing topik itu. Kalian apa ngambilnya? Kalau gue sih cyber. kalau gua lebih ke rancang bangun. Ya, betul. Rancang bangun tuh apa? Bikin lah. Oh bikin web. Itu kan magangnya kan berdampak. Magang berdampak. Ada aku apa? Itu Kita yang BKN. Bukan. bukan Skripsi magang. berdampak. Ya. Ini aslinya sih gimana? Emang kalian gua Kulitnya tebal banget kayak Bukan kulit itu tuh. badak. Jadi kebetulan nih jaket kita bagus. Jadi dari Bandung. Bandung John. Orang kan di Bandung dingin ya. Kalau Depok kan agak panas kayak ini ya. Menyesuaikan Bandung. Kamu dingin ah. Oke. Aku mau nanya, Adi benar mau nanya skripsinya itu. Ya. Kan skripsi berdampak. Nah kalian publish jurnal apa? Kan kalau ini ngerancang ya? Ya, kalau kita Kalau Skripsi berdampak apa publikasi gitu. implementasi bukan. Kalau di kita tuh kalau bagi dua. namanya bingung namanya. Publikasi berdampak sama skripsi berdampak. Nah, ya itu. Skripsi berdampak. Kalau Bang, Sama. Kan kita. iya. Ayo juga nih. Skripsi kan lo? Oh, skripsi. Kita Berarti bikin dari jurnal ya? itu Bahkan syaratnya banyak. Iya, bahkan kemarin aja ada dari si Si Iki. Dia dari publikasi si pindah ke skripsi. Oh bisa. Itu sudah dosen sih. Oh gitu sih. ya emang Mungkin lebih Ini bisa juga ya lebih kalau untuk skripsi. Publikasi. Ya. Oh publikasi susah. Publikasi setahu gue lupa antara harus nembus Sinta berapa? Tiga. Empat ya? Sinta 4 nembusnya. Oh. jurnalnya 30 jurnal. Ya pokoknya Makan tidak sih. Sebenarnya bukan bikinnya gampang ya, maksudnya kayak news kalau disusun dikit-dikit kan pasti kelar. Cuman katanya yang susahnya tuh buat nge-up-nya kan. ya Oh itu berbayar Sama. kan ya? Waktunya juga. Kalau mau, kamu sekarang nih bikin. Iya bisa dong. Bisa. Kan nggak Bisa bisa. bikinnya bentar. Dia paling capek nanti Oh, bikinnya sekarang. Cuman jadi publis. Iya. Publis dulu. Ntar apa namanya? Jadi pas- Setuju baru aja. Pas saya punya iya. nih. Bisa nih Pas ya segitu waktunya ya. Pas lah. Aku aja nggak ngerti bikin jurnal gimana. Iya belajar. Kita ngambil. Iya, kita yang ngambil tuh karena apa? Karena Tapi katanya publikasi itu lebih dikejar-kejar daripada skripsi. Ya karena Ya karena proses waktu buat publisnya publishnya lama. Iya. Makanya yang mau publish itu mendingan dari Takut. bukan bisa lewat dari wisuda kan itu. ini. Kebetulan di mata itu kan ada Jtekno. Itu nge-publish jurnal. Itu nge-publishnya ke website BPN. Itu butuh 8 bulan. Sampai pindah ke pengurusan baru diposting. Bulan. segitunya ya, masuk kayak masih lingkup. Itu masih lingkup NF loh. Iya. Bukan yang keluar. Soalnya kalau publikasi yang berdampak itu harus keluar kan dia kan. Iya, harus langsung. Jadi lebih susah lagi. Oh banget berarti mendingan skripsi. Ya, tapi kalau misalkan kita nih, tapi misalkan kita punya kita ada satu mitra gitu, kita coba nih, oh dia minta tolong kayak gini itu bisa Itu bisa. jadi Bisa.
Misal kalau kan keseringan kan biasanya karena kita anak IT, kita nyari mitra buat bikin web. Nah ini gitu tuh, Bisa. jadi ya kita datangin mitra ini apa tawarin. Pak kan bapak belum ada web, kita bikin web gimana Pak? Nanti dia ngasih tuh kira-kira fitur apa aja yang mereka pengen. Oh, kalau misalkan sekolah nih, bisa bikinin website buat keuangan dong, itu Nah, bisa. Sebenarnya Mendingan kayak gitu. Jujur li, tapi mendingan. website buat TK ya. Oh iya. Apa tuh website? Website keseluruhan pendaftaran. Oh, itu tuh mendingan kayak gitu daripada yang bosan. Cuman Takutnya kalau- nggak nangkep aku di luar tuh. Sekarang mikirnya kayak gitu soalnya. Ini gue bakal ganti topik. Dia udah ganti 3 kali, 2 kali. Demi kenapa? Apa emang dosen? Biasanya apa? Oh iya, belakang. Mungkin ini kan direkam. Direkam. Iya. Gila, nggak ada. Saya udah, gue mah. Tapi dosen kalian tuh yang chill, yang itu apa enggak? Dosen gue, Salah. malah dosen gue tuh sebenarnya basicnya malah cyber. Karena kita emang dia dosen cyber. Cuman emang kayaknya lebih ke guanya yang masih bingung sih sama skripsinya. Oh, lu bingung arahnya mau kemana? Iya, kayak gue kayak nonton kan, mau kemana kan buat ayam. Ayo, Iya. Iya, ayam. Oh iya. Ya, gue nonton dulu. Itu kan buat nyanyi yatim. Emang iya? Iya, Lebih ke iya. Paderlas kan? yang ini yang ngomong cuma Iya. Paderlas ya? Yang namanya Belum. los Paderlas. Los gila. Bisa sih, bisa. Iya. Cuman bahasa grammarnya tuh salah, paderlos. jadi gue masih Lanjut, aku mau nanya. Kan ini pernah lewat di berandaku. Soal kayak 2 orang yang pro sama organisasi sama Oh. pro ke nggak usah ikut gitu, karena bisa ikut di luar-luar. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalian Tanggapan kalian gitu. anggapan ya. Kalian mungkin bukan ngajak ya, terus kayak menurut kalian plusnya ikut organisasi itu ya kayak mahasiswa itu Tapi penting jangan nggak yang buat monoton-monoton organisasi gitu. buat ikutnya? Buat ikut organisasi itu penting apa enggak? Ya, Kalau menurut gue pribadi penting karena di situ ada 3 poin. Yang pertama, percuma kalau punya ilmu tapi nggak punya relasi dan nggak punya kepercayaan diri. Iya betul. Percuma punya kepercayaan diri tapi nggak punya ilmu dan nggak punya relasi. Percuma punya relasi tapi nggak punya dua-duanya, kepercayaan diri dan ilmu. Jadi ya udah, nanti organisasi ini kita relasinya dapat, ilmunya dapat, belajar untuk percaya dirinya dapat. Gitu. Makanya itu penting. Itu sih Bang. Kalau gue sih tergantung orangnya, lebih ke tujuannya masuk organisasi apa. Kalau emang ada tujuannya dan misal kalau gue ya, dulu tuh gue masuk organisasi karena gue kan orangnya introvert dulu. Terus gue tuh nggak bisa ngomong di depan umum, depan publik. Cuman gue masuk organisasi itu karena perasaan itu gue kayak harus mulai belajar nih, dan kebukti sekarang gue bisa ngomong di depan umum. Gue dulu malah saking parahnya, gue nggak pernah bukan nggak bisa ya, lebih ke gue nggak mau nyoba buat ngobrol sama orang baru. Gue coba seriusan gue. Nah itu gue mulai dilatih itu di organisasi di materi. Tapi skill yang lu berkembang dari lu tuh public speaking-nya bagus. Public speakingnya lebih baik lah, Terus komunikasinya lebih baik juga. enggak pakai telepati mah nggak baik. Tapi gue kadang suka sama dia. Itu lebih bagus. Itu bagus. Itu salah satu komunikasi yang Itu nggak pakai Telepati bisa salah. Itu salah. Justru telepati Nggak karena ada. kita chemistry itu udah terlalu kuat. saking kuatnya chemistry di antara kita, jadi ya udah. Tinggal pakai ngomong kayak Kan bukan kalian doang. kayak Kita lain. juga kayak kita. Gini-gini juga udah Iya. tahu apa. Oh, iya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya emang dia punya Ada tujuan ya. dan emang ada yang dicari gitu di organisasi, ya kita masuk. Cuman kalau misalnya emang gak ada yang dicari ya, mereka mau ngapain juga masuk di organisasi. Cuman kayak misalkan kayak ada orang yang dia pengen ikut organisasi cuma nggak tahu gitu tujuan dia untuk apa gitu, kayak udah gue pengen ikut aja. Berarti dia mencari tujuannya kan? Iya. Berarti kan ada tuh yang dicari. Apa tujuan gitu. Gitu loh. Maksudnya kalau misalnya emang Nggak masuk kan? dia cuma, aku masuk ah, bilang tuh tanpa ada sesuatu yang mendasari itu, jadi dia ntar di organisasi juga bingung mau ngapain. Kayak kayak tadi nih misal, gue bingung nih mau ngapain ya. Kayak sesimpel
gue di kosan nih di mulu cari cari kesibukan lah, masuk organisasi dia dapet tuh kesibukannya dapet lah ngobrol ya, terus diskusi sama yang lain itu kan dapet. Terus kayak misal kayak gue harus nyari sesuatu nih, cuman gue nggak tahu nih apa, akhirnya masuk organisasi dan di situ kan dia bisa nyari tuh kira-kira apa sih yang kurang dari dia, apa sih emang tujuannya dia tuh apa, masuk organisasi itu apa, itu bisa dicari di situ. Jadi menurut kamu lebih baik organisasi dalam atau di luar? Kalau gue karena emang belum ada jatuhnya ya, gue nggak pernah ikut organisasi di luar, jadi gue nggak tahu. Gue Mungkin kalau bisa dibilang introvert, kalau misalnya ikut keluar itu malah kaget ya. Jadi meninggal dulu. Menyesuaikan sama dia balik lagi ke diri sendiri ya, gimana tingkat jadi cara berbaur dia tuh udah sering apa. Kalau misalnya yang udah tinggi banget ya, dia bisa aja masuk ke ekstra ke organisasi eksternal. Di luar kan Iya betul. Malah kan kalau misal contoh lah di BEM kan kita udah masuk BMSI ya, dengan kalau misalnya cara berbaur dia tinggi, terus public speaking dia bagus, cara komunikasi dia bagus, dia ikut Munas nih. Munas kan se-Indonesia tuh, BMSI dia relasi kayak gila gitu, se-nasional jadinya. Ya, pada itu Tuh. gue ada ikut organisasi, tapi gue tuh coba-coba kalau seru. Temannya. Gue ketemu teman-teman dari tangan kampus seru banget. Jadi orang mana. Terus yang paling enak tuh kalau misal di organisasi contoh di materi lah, ada Bogor, ada yang di Puncak, terus ada yang di misal pemijahan, terus di mana macam-macam Bogor ya. Iya, kita maksudnya kayak di pemijahan kan ada misal kayak ke Curug, jadi Bogor Puncak kita baliknya masuk ke teman kita. Bahkan ada yang dari Lombok juga. Iya. Jadi kalau kita mau Rinjani kita ke Lombok dengan konflik ya. Ada yang ngasih di rumah. Belum kita di Lebaran ya, mau Rinjani, mau buka trip nanti. Bukan trip. Enggak diajak. Nah ini dong, tadi kan kata Bang Raul itu di organisasi itu ada ilmunya kan, belajar ilmunya kan. Nah sejauh ini Bang Raul atau Bang Kris pernah ngeliat gak sih orang nih dia udah ikut organisasi nih satu periode, tapi pas keluar tuh sama aja? Oh ada banyak. Periode kita, periode sebelumnya yang kita jadi PSD kan. Nah itu ada tuh. Sebenarnya lebih kayak ini sih. Kalau menurut gue ya, nggak ada karena beda-beda yang dicari. Jadi nggak bisa kayak misal gue nyari public speaking, terus gue ngeliat ada yang. Tapi kan public speaking juga itu ilmu. Ya pakai dengerin dulu dong. Oh iya siap. Jadi gue. Ya lanjut. Kita bubar aja udah pakai. Jadi kayak gue nyari gue nyari public speaking tadi. Terus gue ngeliat nih. Ada teman gue anak IMATE juga yang dia ternyata diem dari awal sampai akhir. Terus gue karena gue nyari public speaking, gue ngerasa dia nggak berkembang dong, karena dia diem doang. Sedangkan gue masih udah mulai bisa lah berkomunikasi sama yang lain. Ternyata dia bikin website. Dia bisa bisa ngembangin website IMATE. Itu kan beda ilmu tapi tetap berkembang. Oh gitu. Berarti istilah katanya bukan nggak ada ya? Bukannya ada orang yang setelah masuk itu nggak berkembang? Nggak ada ilmunya. Kalau misal anggota organisasi ini nggak punya kemauan. Kalau misalnya sejauh ini berarti nggak? Iya. Tapi sejauh ini ada nggak gitu? Ada. Tapi minim kan ya orang kayak gitu. Kecil banget. Biasa. Anomali biasa gitu. Setengah lah. Setengah dua. Bayangin manusia setengah gimana coba? Dengan siapa di antara kalian yang paling ribet kalau urusan deadline? Nah ini kita sempat ngobrol ini deadline gini. Sebenarnya nggak ada yang ribet sih kita berdua tuh. Lebih ke kalau kita berdua sih enggak ya? Berdua sih enggak. Mungkin kayak yang lain ribet. Kan kalau biasanya soalnya kata dia atas lu ngerjain ini gitu. Gitu. Nah, ini itu malah gue tuh jarang ngurusin masalah deadline karena yang ngurusin kan sekre ya, sekre yang memantau lah. Jadi sekre yang ribet. Kalian ribet ngapain? Kita koordinasi sama yang lain.
Lah emang kalian nggak punya timeline sendiri gitu? Maksudnya timeline apa? Timeline Pribadi. iya, masuk kayak timeline hima terus disatuin tuh sama timeline kalian gitu biar nggak bentrok-bentrok. Masa Hima butuh timeline kita? Bukan, maksudnya kalian nyesuaiin sama timeline hima terus kalian ada nggak timeline hima sendiri gitu? Ini kan baru 1 bulan ada timeline bla 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 gitu. Enggak sih, kita udah punya timeline sendiri. Maksudnya ya udah kita Dari kelas. sesuai pokoknya tempo. Iya, lagi kan kalau misal apa namanya, kita kan sibuknya ya paling tadi ya jualan lontong, tugas, skripsi itu kan apa namanya di weekday lah. Kan kalau Hima kan di weekend kebanyakan acara-acara paling weekday pakai doang. Jadi masih bisa lah. Tapi kalau menurut kalian momen paling lucu atau enggak paling handle di kalian pakai selama kalian bertemu? Kan udah modernis tuh. Iya, dong. Sedih gak? Kalian sedih gak? Enggak bisa. Udah di situ selesai, main baru sedih dong, masa harus nangis di sini. Enggak dong. Tapi cowok nggak bisa sedih. Jauh sedih. Lalu Naik pas sport. Main-main. Apa nih ke apa? Halusin. Momen-momen yang momen terkenang lah. Top one momen yang sangat terkenang. Ini sih, kemarin kita rapat tiba-tiba diajak tumpengan sama orang. Benar. Lagi rapat Kita rapat di tempat di kafe lah di kafe jadi warkop ya. Terus dia apa namanya yang punya teman saudaranya terus suaminya ulang tahun. Pas kita lagi rapat kita ngambil matiin nah gitu. iya keluar tumpeng di gede gitu. Oh, kalian ikutan. Kita ikutan terus pas ikutan udah kelar nih kita lanjut lagi ditawarin ayam 1 ekor ya. Lumayan. Iya Itu kalian rapat kalian masih ya? iya apa ya ingat kita lagi ngurusin waktu itu adalah itu ya pokoknya lagi rapat itu Adalah pokoknya intinya. dikasih ayam 1 ekor kita makan Makan. terus dia nambah sih aduh videonya ada sebenarnya Ayamnya udah dipotong. Jangan dong. dibakar Oh, 1 ekor udah dipotong dibakar berarti. udah Ya, udah matang itu. Kenapa tumpeng? Kalau nggak tahu konsep ulang tahun nggak sih Enggak. Ini gini berarti Ulang tahun ya ayamnya udah dibakar. Ini kan ini tumpeng nih, kalau ayamnya hidup tumpengnya habis dong. iya dimakan nih Ya kan kalau ayamnya satu tumpeng makanya segitu besok deh numpang kenyang. sekali Bukan nggak tahu ngomong. makanya cari di Google Tapi yang berkesan apa? Yang berkesan. Itu ayam. Itu kan lucu. Yang berkesan. Apa? Di periode ini. Iya, kalian mimpin. Gitu. Itu bisa di mana? Di kota. Itu berkesan banget ya. Sebenarnya semua apa ya, semua agenda yang dilakuin sama Hikmah masih berkesan. Top one-nya. Yang paling berkesan pasti kita bisa apa ya, kumpul semua sih yang jurusan sih, dari jurusan. Yang main LDM ya. Itu satu jurusan. Enggak, saya ada yang kan kosjur dong. iya Kayak rekan-rekan itu berkesan. Karena bisa semua angkatan tuh pasti turun, pasti ada. gitu Susah banget nyarinya. Ada tapi Maksudnya nggak semua dari angkatan itu ada, cuman istilahnya perwakilannya ada. iya Tuh, karena pasti masih ada beberapa mahasiswa kayak berisik gitu, capek, masih kayak gitu. salah satunya kan Enggak. Capek banget gue. gue sih pas ini sih pas Oscar sih Oscar soalnya kalau misal dilihat itu pertama kalinya kalau Lukman datang ke acara ulang sampai selesai kan kalau acaranya cuma kayak apa namanya Bagian hadiah ya. iya bagian hadiah doang dan itu yang bikin gue kaget sih, kalau Lukman datang dan semua bawa semua staff wah gila. Coba Adidannya pokoknya. katanya dia nonton tapi selesai sampai penampilan terakhir sumpah Dia benar-benar meluangkan waktunya untuk Parah. itu udah saking kayak Oscar dari segitu tingkatnya sekarang Oscar udah nyampe. terus Pak Wakil Wali Kota datang Kalau sekian saya gitu kan. Wakil. Pak Suri Iya, Pak sekian saya. Supian tuh Pak Wali Pak Supian. Beda Mbak, Supian beda. Suri itu paslon itu paslon jadi 2 orang dong. Aku kan suka baca dia loh. iya itu 2 orang kan nggak ada nih wali kota nyampe Kayak dulu Prabowo Sandi itu beda tuh, beda. lah Pak. Sandi Nation nggak tahu Aku nggak tahu. masa Prabowo Nation
Nggak ada. Kan aku kan bacanya cuma bawahnya namanya ya Supian. Oh, berarti ini wali kota Depok. Nih, kayak nama Anis Sandi kayak satu nama kan? Itu dua orang paslon. Soekarno Hatta. Sofian Chandra. Pak Wakil datang. Terus apa namanya kasih salam buat anak-anak pesertanya. Salam tempel. Gunung kasih banyak kawan-kawan. Ngasih arahan deh, Terus apa namanya bisa di pertama kali juga tuh orang awak NF ngadain acara di luar Keren. di gedung balai kota. Efek tepuk tangan ya. Bukan rame ya. Ya rame banget pokoknya. Tapi kemarin juga udah panas ya. Tapi itu mepet banget sama ituan wisuda. Tuh, kami satu. Tapi iya ya. Itu bahkan Iya, kita iya. relain itu tuh langsung buru-buru kayak kita pamit duluan ya gitu. Papa tuh bilang pamit duluan mau lanjut ke yang wisuda ya. Oh bareng. Oh gladi. Ini Sofi wisuda. Amin satu. Gladi hektik banget itu. Nah itu sehektik ya Gladi wisuda, Pak Lukman masih nonton sampai habis. Itu makanya kita buat konsen Pak Lukman. Oke. Proud of you, Pak Lukman best. Kalau meluluskan saya. Oke. Tolonglah kalian Oke. beliau. Oke. Kalau harapan kalian untuk penerus kalian apa nih? Harapannya yang pasti bisa lebih baik sih, lebih baik dari tahunan-tahunan sebelumnya, dari tahunan kita juga gitu kan. Tapi kalian ada plan yang belum tercapai nggak di Hima gitu? Mungkin Plan bisa yang belum disampaikan ke. tercapai, Mm-mm. plan yang belum tercapai apa ya? Plan B sih, Gue bece. plan C ya. Kalau lebih kayak ini sih, apa namanya, karena ngumpulin aspirasi kan agak susah ya kalau misalnya kampus tuh. Jadi yang tahun sebenarnya gue pengen dari tahun kemarin, gue nggak apa namanya nggak sempet juga, dan ternyata di tahun ini juga ternyata nggak sempet. Jadi itu adain apa namanya rapat dengar jurusan. Jadi dari masing-masing ketua kelas nanti bakal ngirim perwakilannya buat apa namanya mereka menyampaikan aspirasi apa gitu yang ada. Dan ini memang belum terrealisasikan. Targetnya sih pengennya di sebelum UBES, pengen diadain sambil ngebahas tentang ADRT sama produk hukum yang pengen kita sahin lah nanti di UBES-nya. Cuman belum ada tanggal pastinya karena memang masih lagi dibahas lah. Buat TI. Oke, nih terakhir dari aku, pesan-pesan kalian buat adik-adik, maksud kayak ajakanlah kalian lah gitu buat adik-adik daftar ke Hima TI gitu yang masih ragu-ragu atau yang masih bingung mau ikut apa gitu. Gue kalau misalnya emang apa namanya kalian emang berminat buat masuk, silakan daftar karena di situ banyak yang bakal kalian dapat gitu, entah relasi tiap angkatan, relasi lintas jurusan, atau relasi pendampingannya, bahkan yang bisa kalian dapetin. Terus pasti bakal banyak insight baru sama wawasan baru lah yang bakal didapetin juga, pengalaman baru, apalagi pasti itu bakal dapat banyak lah situ. Terus kenapa harus himpunan? Karena setinggi-tingginya jabatan kalian di ormawa lain, rumahnya tetap di himpunan. Dan baliknya bakal himpunan lagi. Ya guys, buat anak-anak 25 kita buat masuk ke himpunan dulu. katanya ada nilai plusnya ya kalau masuk himpunan? Keren. Enggak, dapat londo katanya. Bukan apa kita dari barang sih. Kita teamwork. Oh iya. Tuh yang mau masuk Himati nanti dapat bingkisan londok dari Bang Fes dan Bang Raul. Ya barang harus mancing bareng. Paling kalau dari gue ini ya apa? Ini aja siapa namanya buat teman yang masih ragu. Jangan ragu karena di Himati teman-teman bakal dapat banyak ilmu. Bahkan kalau teman-teman keluar dari Himati itu pasti ilmu gitu. Doi kan? Doi. Relasinya masih dapet gitu Bang. Udah sih. Relasinya masih dapet. Jadi emang kalau misalnya itu yang kita keluar komunitas pun masih tetap berjalan. Komunikasi. Kan ada yang sampai keluar kampus kita masih tetap berjalan.
Gak bakal putus. Tapi emang ya. Silaturahmi. yang keluar Betul, di betul. kampusnya masih kontekan. Kalau pesan-pesan dari kalian buat yang nonton apa? Tetap jaga sholat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berbuat baik ke seluruh orang ya, seluruh manusia. Lalu khususnya untuk anak TI dan untuk masuk ke TI, daftar dan ya silakan. Tambahin dong kalau ada acara ikut terus gitu. Tetap ramaikan acara-acara kita. Ada bukan sih TI? Umum. Yang bisa buat Ya udah apa aja. Mungkin ini sih jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kita nggak coba kita nggak kemana-mana. Ini baru pesan guys ya. gue salah. Jangan takut untuk mencoba Tidak, gitu. Kayak Oke, itu sekian ya podcast dari Udah lagi gue. cukup ya mungkin podcast dari kita karena waktunya juga udah mepet ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, ambil insight-insightnya. Pasti walaupun mereka berdua bercanda-bercanda tapi pasti banyak insight-nya ya guys. Tuh. Kita kalau Jangan ditiru yang buruk-buruknya ya guys, jangan ditiru. Ya, kalau dulu siapa tahu ya dari seberang belum ada yang kenal atau Iya. belum tahu ya kayak mau follow Iya, follow Instagram. apa Follow namanya? aja di IG Himatei. Apa? Tampilin ya. Follow dulu IG Himatei. Setelah itu baru dilihat di postingan Himatei itu ada Instagram, ada di Instagram apa namanya? Di Instagram Himatei-nya. Namanya apa? Nama Instagram Iya. saya. Nama Instagram gua Rahul_. Mau apa? Sebut aja udah sebut. oh ada Underscore. Serius? bener coba underscore face.l. Oh iya. Iya, Tampilin ya editor. nih Ayo sih. Nggak kelihatan. Coba namanya apa? Kais. Namanya Kais. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita, Nurul Fakri. Nurul Fikri apa Agiska official, terus juga akun secondnya juga dari Hawaii. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube kita gitu. Kalau misalkan kalian ada request kakak-kakak siapa atau Oh, emang ya ada. Gimana ya punya YouTube-nya? Jangan lupa di subscribe. Ini isinya apa aja kalau Hima? Itu isinya kegiatan-kegiatan besar yang Mosjur, feedback, dan kalau juga Tespa 404. ya guys, pokoknya yang paling penting jangan lupa like, follow, dan subscribe channel kita yang ini ya guys. Mungkin cukup sekian dari kita berempat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Fadia. Aku Dila. Gua Raul. Gua Kais. Kita berempat Pamit undur diri. See you, bye-bye.